Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir. 775 personil gabungan dari TNI dan Polri disiagakan jelang perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemaro. Pupuk bersubsidi langka di Kabupaten Oku Selatan. Hasil panen petani kopi turun 50%. Guna memastikan persiapan dan pengamanan Cap Gomeh, Kapolrestabes Palembang meninjau Pulau Kemaro. Pada tengah malam puncak perayaan bakal ada ritual sembahyang kurban kambing depan altar. Rombongan Kapolrestabes Palembang tiba di Pulau Kemaro menjelang perayaan Cap Gomeh yang akan digelar pada 3 Februari. Ada beberapa lokasi menjadi perhatian, salah satunya petunjuk arah tujuan perlu ditambah. Selain itu, pembatas atau pagar tongkang yang menjadi jalan menuju Pulau Kemaro masih ada celah sehingga pengunjung bisa terjatuh ke sungai. Persiapan Cap Gomeh telah mencapai 90%. Pada tengah malam puncak perayaan dilengkapi ritual sembahyang kurban kambing depan altar. Sedangkan pengamanan Cap Gomeh tersedia 775 anggota gabungan TNI, Polri bersiaga. Membuat perencanaan untuk pengamanannya. Rencana kita akan libatkan 775 orang personil yang akan kita libatkan untuk pengamanan. Dan tentunya ini gabungan antara TNI, Polri, kemudian dari Dishub, dari Satpol PP, dan juga dari KSOP, dari KPLP, dari KPLP, dan dari TNI AKL untuk pelaksanaan pengamanan. Lalu lintas sendiri kita sudah cek bahwa kita akan berikan tanda khusus, tentunya tanda masuk dan juga tanda keluar. Dan juga ada pengkhususan nanti untuk tempat masuk dan keluarnya orang-orang yang lansia dan juga disabilitas. Tentunya kita akan lebih khususkan, lebih utama. Kita ke informasi selanjutnya. Cuaca buruk menyebabkan pupuk bersubsidi di wilayah Runjung Agung, Ogan Komering Ulu Selatan langka. Hal itu berdampak kepada petani kopi karena produksi kopi menurun 50%. Ratusan hektar kebun kopi yang berada di Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memasuki masa panen. Namun sayangnya hasil panen kopi pada musim ini tidak sesuai dengan yang diharapkan petani. Bagaimana tidak? Menurunnya hasil panen dan produksi kopi disebabkan karena kelangkaan pupuk bersubsidi akibat cuaca buruk. Kalaupun ada, stok pupuk bersubsidi dijual dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Itu satu gara-gara cuaca, karena cuaca ini banyak yang hujan, jadi nak beli pupuk kan, merencana beli pupuk, juga pupuk ini mahal Pak. Langka gitu. Langka kan. 1 hektar area kebun kopi biasanya menghasilkan 1 ton kopi. Namun pada tahun 2023 hasil panen kopi menurun sebesar 50%. Kondisi ini membuat petani kopi semakin terpuruk. Menurun sekali, sekitar 50% penurunannya. Itu kenapa itu? Gara-gara nggak ada pupuknya kurang, nggak ada pupuk langka waktu musim pemupukan, waktu kopi bunga. Hasilnya 1 hektar tuh sekitar seton kalau pupuknya terjamin, cuaca terjamin. Kalau saat ini itu kira-kira mampu berapa tuh? Kalau saat ini kira-kira 50% lah penurunannya. Paling. Saat ini petani hanya mampu berharap kepada pemerintah bisa memberikan solusi atas kelangkaan pupuk bersubsidi. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, tak hanya pupuk bersubsidi, minyak goreng subsidi atau minyak kita yang biasa dijual seharga Rp14.000 kini sulit didapatkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diduga kelangkaan ini terjadi karena pengiriman dihentikan dari pihak distributor. 2 pekan sudah minyak goreng kemasan subsidi minyak kita sulit didapat. Di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir stok minyak kita kosong karena sudah tidak ada pengiriman dari pihak distributor. Kalaupun ada, pedagang menjual minyak kita dengan harga Rp16.000 hingga Rp17.000 per liternya.
lebih mahal Rp2.000 hingga Rp3.000 per liternya dibanding harga pasaran yang biasa dijual Rp14.000 per liter. Para pedagang tidak mengetahui alasan distributor menghentikan pasokan minyak kita. Padahal minyak goreng bersubsidi ini permintaannya masih cukup tinggi di pasaran. Pedagang kini hanya menjual minyak kita dari stok lama atau yang tersisa. Tidak ada lagi. Yang beredar itu yang masih stok lama. Banyak tak yang nyari? Nah, banyak yang nyari. Banyak yang masih nyari. Ini kan setiap hari itu minimal kan 2 dus. Oh, sehari ini. Setiap hari itu keluar. Harapan kita apa? Minyak ini bisa diproduksi lagi atau? Nah, harapan saya kan minyak kita ini kan agak langka sekarang kan. Supaya bagaimana caranya minyak kita kan harus diproduksi terus. Tidak hanya pedagang, kelangkaan minyak kita pun dikeluhkan pembeli, sebab mereka harus membeli minyak goreng lain yang harganya jauh lebih mahal. Pedagang dan pembeli pun menanti keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan minyak goreng subsidi di Indonesia. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, sejumlah desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini belum memiliki jaringan internet atau blank spot. Situasi ini tentu membuat kinerja pemerintah desa menjadi sedikit terganggu. Sebab selama ini mereka harus bekerja dengan menggunakan aplikasi desa yang membutuhkan jaringan internet. Blank spot atau tidak adanya jaringan internet masih menjadi kendala di sejumlah desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satunya desa Mendingin dan Kelumpang. Tidak adanya jaringan internet membuat komunikasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten terganggu. Karena ada beberapa pekerjaan mereka harus menggunakan aplikasi desa yang membutuhkan jaringan internet. Untuk mendapat jaringan internet, perangkat desa setempat terpaksa mengandalkan jaringan internet dari desa tetangga. Namun sayangnya jika listrik padam, jaringan internet yang mereka terima pun ikut menghilang. Ironinya, pemadaman listrik pun kerap terjadi di desa Mendingin dan desa Kelumpang. Kadang-kadang kami untuk mengimport aplikasi desa itu, kami pindah ke desa tetangga, desa Sukajadi, itu kan. Jadi di Ekstantur Saman itu kami yang kami kerusakan. Sepengetahuan Pak Kades, listrik mati itu apakah ada gangguan alam, misalnya ada pohon tumbang atau seperti ini listrik takut air, dan kapan hujan mati ini. Mungkin dari rintik-rintik air juga lama sudah mati ini. Apa tahu apa itu jatuh dari daun, apa dari udahan kayu itu kan. Jadi kami tahu itu kapan hujan mati, listrik mati juga jaringan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengakui saat ini jaringan internet masih terpusat di ibu kota kabupaten dan beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat ini membangun jaringan FO di 72 titik, tapi terfokus pada OPD dan aktivitas di kota. Nah, khusus untuk di daerah-daerah jauh, di kecamatan yang terjauh, saat ini kita sedang mencoba membangun komunikasi dengan pihak Telkomsel, dan itu menjadi salah satu alternatif selain dari bantuan gubernur yang sudah kita terima di tahun sebanyak 10 desa. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama pihak swasta berencana akan membangun jaringan internet yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pembangunan jaringan internet menggunakan kabel fiber optik akan dimulai pada bulan Juni 2023 dengan menggunakan dana bantuan Gubernur Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.